Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutiara Selvia. Saya dari Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan. Dalam video ini saya akan memaparkan informasi tentang penyakit campak. Selamat menyaksikan. Apa itu penyakit campak? Apakah ada yang tahu? Menurut WHO, penyakit campak merupakan penyakit menular dengan gejala kemerahan berbentuk mukopapular selama 3 hari atau lebih, disertai panas 38 derajat Celcius atau lebih, dan disertai gejala seperti batuk, pilek, dan mata merah. Ini adalah contoh penyakit campak. Penyakit campak disebabkan oleh virus campak yang termasuk golongan Paramyxovirus genus Morbillivirus yang merupakan salah satu jenis virus RNA. Virus ini terdapat dalam darah dan sekret nasofaring pada masa gejala awal hingga 24 jam setelah timbulnya bercak merah di kulit dan selaput lendir. Nah, ini adalah salah satu contoh virus yang menyebabkan penyakit campak. Apa saja tanda dan gejala pada penyakit campak? Yaitu adanya demam, lesu, batuk-batuk, mata merah, dan yang paling khas yaitu timbulnya ras atau bercak merah pada kulit yang biasa kita jumpai pada seseorang yang terkena penyakit campak. Tanda dan gejala campak ini dibagi menjadi 3 stadium. Yang pertama yaitu stadium kataral atau prodromal. Yang kedua stadium erupsi. Yang ketiga stadium konvalensi atau penyembuhan. Yang pertama yaitu stadium kataral atau prodromal yang terjadi selama 4-5 hari. Pada stadium ini gejala yang dialami yaitu demam, lesu, batuk-batuk, dan mata merah. Pada akhir stadium kadang-kadang timbul bercak koplik atau koplik spot pada mukosa pipi atau daerah mulut. Tetapi gejala khas ini tidak selalu dijumpai. Bercak koplik ini berupa bercak putih kelabu, besarnya seujung jarum pentul, yang dikelilingi daerah kemerahan. Koplik spot ini menentukan suatu diagnosa pasti terhadap penyakit campak. Yang kedua yaitu stadium erupsi. Dalam stadium ini batuk pilek bertambah, suhu tubuh meningkat karena panas yang tinggi. Kadang anak-anak disertai kejang. Lalu timbulnya ras. Ras timbul setelah 3-7 hari demam. Ras timbul secara khusus, yaitu mulai timbul di belakang telinga, tengkuk, kemudian pipi, menjalar ke seluruh muka, dan akhirnya ke badan. Lalu timbullah rasa gatal dan muka bengkak. Yang ketiga yaitu stadium konvalensi atau penyembuhan. Dalam stadium ini erupsi atau bercak-bercak sudah berkurang, meninggalkan bekas kecoklatan yang disebut sebagai hyperpigmentation, tetapi lama-lama akan hilang sendiri. Panas badannya menurun sampai normal bila tidak terjadi komplikasi. Bagaimana cara penularan penyakit campak? Penyakit campak ini ditularkan melalui droplet atau percikan ludah. Menghirup percikan ludah melalui mulut, hidung, ataupun tenggorokan penderita morbili atau campak. Artinya, seseorang bisa tertular penyakit campak bila menghirup virus morbili. Bisa di tempat umum, atau di kendaraan, atau di mana saja. Penderita bisa menularkan infeksi ini dalam waktu 2-4 hari sebelum timbulnya ruam kulit, dan selama ruam kulit ada. Masa inkubasi adalah 10-14 hari sebelum gejala muncul. Siapa saja yang rentan terhadap penyakit campak? Yang pertama yaitu bayi yang berusia lebih dari 1 tahun. Yang kedua, bayi yang tidak mendapatkan imunisasi. Yang ketiga, remaja dan dewasa muda yang belum mendapatkan imunisasi kedua. Cara pencegahan penyakit campak ada 4. Ada pencegahan primordial, pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Yang pertama yaitu pencegahan primordial. Pencegahan primordial dilakukan dalam mencegah munculnya faktor predisposisi atau resiko terhadap penyakit campak. Sasaran dari pencegahan primordial adalah anak-anak yang masih sehat dan belum memiliki resiko yang tinggi agar tidak memiliki faktor resiko yang tinggi untuk penyakit campak. Edukasi kepada orang tua anak sangat penting peranannya dalam pencegahan ini. Tindakan yang perlu dilakukan seperti penyuluhan mengenai pendidikan kesehatan, konseling nutrisi, dan penataan rumah yang baik. Yang kedua yaitu pencegahan primer. Sasaran dari pencegahan ini adalah orang-orang yang termasuk kelompok beresiko, yakni anak-anak yang belum terkena campak, tetapi berpotensi untuk terkena penyakit campak. Pada pencegahan primer ini harus mengenal faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya campak.
dan upaya untuk mengeliminasi faktor-faktor tersebut. Tindakan yang perlu dilakukan bisa melalui penyuluhan dan imunisasi. Yang ketiga yaitu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah upaya untuk mencegah atau menghambat timbulnya komplikasi dengan tindakan-tindakan seperti tes penyaringan. Tes penyaringan ini bertujuan untuk pendeteksian dini campak, serta penanganan segera dan efektif. Tujuan utama kegiatan-kegiatan pencegahan sekunder adalah untuk mengidentifikasi orang-orang tanpa gejala yang telah sakit atau penderita yang beresiko tinggi untuk mengembangkan atau memperparah penyakit. Yang keempat yaitu pencegahan tersier, semua upaya untuk mencegah kecacatan akibat komplikasi. Kegiatan yang dilakukan antara lain mencegah perubahan dari komplikasi menjadi kecacatan tubuh dan melakukan rehabilitasi sedini mungkin bagi penderita yang mengalami kecacatan. Dalam upaya ini diperlukan kerjasama yang baik antara pasien dengan dokter maupun dokter-dokter yang terkait dengan komplikasinya. Penyuluhan juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan motivasi pasien untuk mengendalikan penyakit campak. Begitupun dengan pelayanan kesehatan yang holistik dan terintegrasi antar disiplin terkait sangat diperlukan, terutama di rumah sakit rujukan, baik dengan para ahli sesama ilmu. Cara pengobatan penyakit campak. Untuk penderita campak tanpa komplikasi bisa dengan berobat jalan, sehingga pengobatannya bersifat simptomatik, yaitu memperbaiki keadaan umum atau untuk mengurangi gejalanya saja dengan pemberian vitamin A. Ini adalah contoh vitamin A, yaitu berupa kapsul berwarna merah dan berwarna biru. Cara pemberiannya yaitu dipotong bagian ujung kapsul menggunakan gunting yang bersih, lalu diberikan kepada balita dengan cara diteteskan. Untuk anak yang sudah bisa menelan, bisa diberikan langsung satu kapsul untuk diminum. Vitamin A ini bisa didapatkan secara gratis di fasilitas pelayanan kesehatan, seperti di rumah sakit, puskesmas, posyandu, bisa juga di sekolah, TK, dan PAUD. Baik, sekian untuk pemaparan informasi mengenai penyakit campak ini. Saya harap apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.